Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, perkenalkan nama Bapak Riswandi. Di sini Bapak mengampu mapel PKK. Untuk pertemuan hari ini kita akan membuat karya pembuatan karya dari akrilik. Jadi nanti dari karya dari akrilik ini banyak hal yang bisa kita ciptakan. Salah satunya adalah alamat rumah atau merek dari alamat rumah tersebut gitu. Umpamanya si anak-anak tinggal di perumahan ini, blok berapa, RK-nya nomor berapa atau rumahnya nomor berapa, nanti kita buatkan desain akriliknya. Baik, di materi pada hari ini untuk capaian pembelajaran kita, ya, kita nggak mampu merancang secara visual dan sistematis mulai dari pemahaman permasalahan, ya, mencari ide, kemudian pengembangan alternatif hingga menjadi sebuah karya akhir. Mungkin itu secara garis besar bisa Bapak jelaskan. Kemudian nanti untuk hari ini sekedar gambaran saja. Seperti yang Pak sudah Pak jelaskan tadi, kita membuat sebuah karya dari akrilik. Nah, sekarang kita coba mendesain sebuah merek atau sebuah alamat rumah. Untuk lebih jelasnya, di sini Pak sudah membawakan sebuah contoh. Nah, jadi ini adalah contoh dari hasil akhir karya dari kerajinan akrilik, ya, karya desain akrilik. Jadi nanti kita akan menciptakan seperti ini. Di sini juga ada bloknya, ya, blok berapa, kemudian nomor rumahnya, nomor berapa, kemudian nama kompleknya, atau bisa juga nanti diberikan nama jalannya. Untuk desainnya nanti kita kembalikan ke selera dari konsumen seandainya kita bisa atau kita mendapatkan order atau pesanan dari pelanggan. Ya. Baik, nah, langsung kita lanjutkan untuk desainnya. Desainnya di sini kita menggunakan aplikasi CorelDRAW versi 17. Baik, mungkin anak-anak kan sudah pernah mempelajari CorelDRAW dan Bapak anggap itu sudah bisa untuk membuat atau mendesain sebuah karya akrilik, nah, atau sebuah alamat rumah yang kita buat nanti dari akrilik. Mungkin di sini Bapak sudah coba membuat sebuah contoh dari alamat rumah tersebut, dari akrilik tersebut. Jadi seperti ini. Mungkin ini gambar yang sebagai referensinya. Kemudian di sini ada implementasinya. Jadi di sini kita membuat persegi, ada dua persegi di sini. Nah, dan kita warnai sesuai nanti kebutuhan dari warna akriliknya. Berarti di sini nanti untuk akriliknya ada yang warna hitam, kemudian fontnya juga atau tulisannya juga itu menggunakan warna hitam. Jadi akrilik yang akan kita gunakan nanti adalah berwarna hitam. Kemudian ada juga yang berwarna emas. Ya, jadi yang di sini kita anggap ini berwarna emas dan juga di bawahnya dengan nama atau nama kompleknya. Jadi di sini ada nama alamatnya Simbalau 2 C1. Kemudian Simbalau TR C15. Jadi warnanya ada kita sesuaikan dengan warna yang kita butuhkan nanti atau akrilik yang akan kita gunakan nanti. Kebetulan di sekolah kita atau di sekolah kita sudah ada mesin pemotong akriliknya atau dinamakan dengan laser akrilik. Baik, ini gambar yang akan kita gunakan. Kemudian untuk mengaplikasikannya pada mesin cetak akriliknya atau mesin cutting akriliknya, kita karena mesin akriliknya itu berbasis garis atau berbasis line, jadi kita cukup membuat persegi sesuai dengan ukuran yang tadi. Namanya yang persegi yang berwarna hitam di sini, kita hanya menggunakan outline-nya saja atau garis luarnya saja. Untuk memotongnya kita tidak perlu memberikan warna. Ya, jadi nanti kita harus pisah. Umpamanya yang warna hitam satu, berarti kita pisahkan, bukan kita dempet. Jadi motongnya nanti sesuai dengan mana warna yang dulu kita ingin potong. Kalau warna hitam, jadi warna hitam yang kita ekspor nanti. Ya, di aplikasi mesin cuttingnya itu dinamakan dengan RD Word nama aplikasinya. Itu dia hanya mengkonversi atau membaca file kita dalam ekstensi DXF atau kalau dalam aplikasinya lebih ke aplikasi gambar atau dinamakan dengan ya, jadi ekstensi filenya adalah DXF. Dari Corel nanti bisa kita ekspor ke DXF. Ya, jadi kita pisahkan hurufnya juga kita pisahkan nanti. Jadi hurufnya kita cetak sesuai dengan warna, karena hurufnya warna hitam, ya, dan
akrilik yang persegi yang panjang di bagian belakang di sini juga berwarna hitam. Jadi kita samakan saja, yang warna hitam kita samakan dengan yang warna hitam. Ya, jadi nanti bisa kita hemat dalam penggunaan bahan kita. Jadi bahan yang kita gunakan, mungkin tadi ada yang terlewat, apa bahan yang kita gunakan dalam pembuatan sebuah merek atau alamat rumah seperti ini? Ya, yang kita pertama sekali itu ada akrilik, kemudian nanti ada lemnya untuk menempelkannya, kemudian nanti sebagai prasarana penunjangnya itu ada mesin cutting akriliknya. Jadi kita hanya membutuhkan akriliknya sesuai dengan warna yang kita inginkan, kemudian lem akriliknya untuk menempelkan nanti di medianya, kemudian nanti juga kita menggunakan lem untuk menempelkannya. Jadi karena di sini warnanya warna hitam, ada yang alamatnya warna hitam, jadi kita harus potong juga berwarna hitam. Oke, kita pisahkan. Jadi di sini kita pisahkan yang berwarna hitam dulu. Yang kita ambil saja salah satu contoh, ini alamat yang akan kita, atau ini yang akan kita cetak dulu. Oke, di sini yang warna hitam, karena di sini nanti yang media di belakangnya berwarna hitam, berarti di sini kita pisahkan. Kemudian kita tempelkan. Jadi nanti kalau ingin lebih hemat bahannya, bisa saja hurufnya juga kita dempetkan, kita pisahkan dulu, ya, kita pisahkan hurufnya. Kemudian baik, ulang di sini untuk medianya. Di sini kan ada medianya, nanti akriliknya persegi yang warna hitam dengan tulisannya J1 juga berwarna hitam. Kemudian supaya nanti dalam pekerjaan kita juga bisa menghemat biaya atau menghemat bahan, berarti huruf ini kan jaraknya lumayan, jadi kita dempetkan saja atau kita atur jaraknya sedekat mungkin. Coba pisahkan dulu hurufnya. Oke, kemudian di sini atau bisa jadi di sini nanti kita rotasi supaya lebih baik. Jadi ini satu warna akrilik yang berwarna hitam yang akan kita cetak. Nah, jadi yang ini kita ekspor dulu. Kita ekspor dulu ke dalam format, kita gabungkan, kemudian kita ekspor ke DXF, ya, kita lihat ekstensi filenya DXF atau AutoCAD. DXF, AutoCAD, kemudian kita checklist selective only, jadi yang objek yang kita inginkan saja yang kita ekspor. Oke. Nah, kemudian di sini harus diingat bahwa ekspor unitnya, mesin lasernya hanya mendukung dalam satuan milimeter, jadi kita harus mengekspornya ke dalam milimeter. Kemudian type as-nya kita buatkan saja kurva. Oke, di sini tidak perlu ditukar, kita warnanya hitam. Oke. Nah, ini nanti itu sudah tersimpan di dokumen kita dalam format DXF. Kemudian satu lagi yang warna emas. Yang warna emasnya kita ambil juga ini. Warna emas. Jadi media yang kedua, akriliknya yang satu lagi ini, yang persis juga dengan alamat atau nama kompleknya kita, atau font teks yang ini atau tulisan yang ini TR0628. Ini nanti akan kita potong berdasarkan huruf per huruf sama dengan ini. Jadi ini warnanya, ini warna yang di atas berwarna hitam, yang di bawah berwarna emas. Jadi untuk prosesnya harus kita pisahkan. Yang TR juga kita pisahkan hurufnya dulu, kita atur jaraknya supaya lebih menghemat dari bahan pakaian atau bahan baku kita. Kita dapat order dari pelanggan kita untuk membuatkan papan alamat dari akrilik C15 di kompleks Simbalau TR. Nah, jadi di sini kita hanya menggunakan beberapa tools pada Corel Draw. Yang pertama itu adalah tool untuk membuat persegi atau yang dinamakan dengan rectangle tool. Jadi di sini sudah di tool
Di toolnya nanti bisa kalian lihat yang mana rectangle, yang mana ellipse atau tool-tool yang lain. Oke, karena di sini kita menggunakan dua warna, ada warna hitam dan warna emas. Sekarang yang warna hitam dulu, yang warna hitam akrilik dengan berwarna hitam. Jadi kita pisahkan mana yang akrilik berwarna hitam yang akan kita gunakan, kemudian mana akrilik yang berwarna emas yang akan kita gunakan. Nah, ini yang berwarna hitam. Untuk proses pemotongannya, kita di mesin potongnya atau di mesin cutting akriliknya kita hanya membutuhkan lem atau garis saja. Jadi di sini kita wajib meninggalkan objeknya saja dengan menghilangkan warna di bagian dalam objeknya. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya, menghilangkan warna yang di dalam objek ini cukup pada color propertiesnya kita hanya mengklik tanda silang. Oke. Jadi yang kita butuhkan hanya mungkin supaya lebih jelas kita tebalkan light outline-nya. Nanti setelah ini kita akan mengaplikasikannya bagaimana cara memotong di mesin cutting. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan mengerjakan kuis terkait dengan materi yang tadi Pak jelaskan. Kira-kira untuk penjelasan Bapak cukup jelas? Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, berarti Bapak anggap kalian sudah mengerti. Sekarang silahkan desain sesuai dengan selera kalian masing-masing. Silakan. Baik, untuk penjelasan hari ini mungkin cukupkan sampai di sini karena tidak ada pertanyaan. Nanti sebelum kita mulai pencetakannya, Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut kita ke proses pencetakannya. Sebelum masuk ke proses pencetakan, jadi kita memindahkan file yang kita gunakan, yang kita desain tadi, yang sudah kita ekspor ke dalam format PDF ke aplikasi cutting lasernya. Nama aplikasinya RDWork. Ya, jadi nama aplikasinya RDWork. Jadi sekarang kita import dulu, kita import file yang sudah kita desain tadi. Nah, jadi tadi kan ada dua macam akrilik atau dua warna akrilik yang akan kita gunakan. Sekarang dia ada dua, ada hitam dan akrilik warna emas. Sekarang kita gunakan dulu atau kita potong dulu yang berwarna hitam. Jadi untuk sekarang sebelum proses pencetakan kita harus mengatur dulu seperti apa nanti cetakan yang akan kita hasilkan. Pada aplikasi RDWork-nya di sini kita harus melihat dulu parameternya. Parameter di sini menentukan nanti berapa ketebalan akrilik yang kita cetak, berapa kecepatan proses cetaknya, kemudian seperti apa letak dari media yang akan kita gunakan. Ini yang ada dua, ada full adalah C15-nya. Oke, kita lihat parameternya di warna hitam 100% ini. Pada parameter library-nya, Bapak sudah set di sini untuk akrilik ketebalan 3 mm. Nanti di sini speednya 18, kemudian lasernya 75% sampai 80%. Oke, kita load. Oke, di sini jadi speednya 18 ya, milimeter per second. Proses modenya cut, motong. Oke. Kemudian yang satu lagi yang warna abu-abu atau hitamnya tidak pekat 100%, nanti untuk speednya kita naikkan. Jadi 150 jauh kan kalau motong tadi 18, karena dia motong dia mungkin bekerjanya mesinnya lebih keras, tapi kalau hanya menggores kita naikkan sampai ke 150 speednya. Oke. Kalau sudah kita lihat nanti di proses mesinnya. Mesin cuttingnya. Ya, jadi kita harus sesuaikan dulu berapa media yang kita butuhkan. Umpamanya tadi karena kita hanya membutuhkan 50 kali 30 cm, mungkin kita hanya membutuhkan lebih kurang sepanjang penggaris ini. Ya, kita sampai di sini nanti untuk potongnya sampai ke sini, ya 30. Baik. Nah, sekarang kita lihat lagi kembali ke mesinnya, ada aplikasinya, supaya kita paskan dulu di mana letak titik awal pencetakannya. Ya, jadi 50 ya, berarti dari sini sampai ke sini nanti sama pemotongan hurufnya. Ya, oke, kita langsung supaya lebih safety, lebih aman, berarti ini harus kita tutup dalam proses pencetakannya. Kita tutup, kemudian blowernya kita hidupkan, baru pada aplikasinya kita pelan betul start.
Jadi mesinnya otomatis memotong sesuai dengan yang kita inginkan. Yang mungkin di sini dia memotong hurufnya dulu. Nah sekarang Pak jelaskan dulu nanti di sini kan tadi seperti desain awal yang kita buat, ini kita harus menempelkan ini di sini, kemudian huruf yang warna hitam kita tempel di sini, huruf yang warna emas kita tempel di bawah. Jadi sekarang untuk lebih gampangnya kita buka dulu yang di sini, ya supaya yang lebih kira-kira tahap pekerjaannya untuk menempelnya di mana lebih dulu yang lebih simpel. Formanya huruf dulu TR0.T.R068. Jadi ini kita harus bersihkan dulu dari pelapis akriliknya. Kita buka ya, di sini lebih harus teliti nanti. Nah, kita buka seperti ini sama nanti sampai di sana, nanti boleh kalian lanjutkan. Nah, itu juga nanti untuk tempelnya di sini. Kalau yang akrilik emas ini ada pelapisnya. Pelapisnya ini plastik ya, transparan. Plastiknya nanti dikupas juga, baru ditempelkan nanti huruf yang D-nya ini. Ya, kan sudah ada. Ini gunanya tadi kenapa digores, karena supaya di sini persis meletakkan hurufnya. Jadi caranya buka ini dulu ya, pelapis akriliknya buka semua, kupas semuanya, baru nanti kita tempel dengan lem akrilik. Ya, begitu juga dengan huruf-huruf yang seperti ini tadi TR, kita cari huruf T-nya. Ya, semuanya huruf T-nya yang kita tempelkan di sini dulu. Nah, kita tempelkan T-nya. Kemudian titiknya juga kita tempelkan nanti ya sampai semua. Kalau sudah selesai sampai proses pengeleman, berarti kalau sudah selesai baru nanti kita berikan ke yang order ya, ke orang yang berminat yang pesan ke kita ya. Paham sampai di sana? Paham. Baik, sekarang tugas kalian menyelesaikan sampai proses akhirnya menempelnya ke menjadikannya satu kesatuan. Nah, silakan. Oke.
proses pengeleman karena di sini juga pelapis akriliknya sudah kita buka untuk menempelkan. Sekarang kita pengeleman dengan menggunakan lem akrilik. Ya. Untuk lem ini tidak terlalu banyak, cukup kita teteskan sedikit saja di medianya. Ya, teteskan sedikit di medianya. Kemudian kita tempelkan huruf demi huruf pada proses pengelemannya. Nah, sudah seperti ini kita tahan sebentar, ya sekitar 10 detik. Nah, kemudian nanti kelamaan dia akan kering sendiri. Mungkin, nah itu juga yang lainnya. Teteskan saja di medianya, tempat lemnya, kemudian kita tempelkan. Nah, kita tahan, kalau sudah pas di posisi yang penempatannya, kemudian kita tahan sekitar 10 detik. Sudah, ya, kita lepas, biarkan dia nanti kering, tidak usah diangkat dulu. Nanti juga yang huruf-huruf yang lain. Oke, jadi proses pengelemannya seperti itu. Kalau nanti kalau sudah dilem, kita letakkan saja, biarkan saja sekitar setengah jam, dia akan mengering sendiri. Kita lanjutkan yang lain. Kalau sudah selesai semua, baru boleh dikelupas semua baik itu plastik yang di akrilik warna emas maupun yang di titik yang di akrilik warna hitam. Ya, nah, silakan lanjutkan yang lain. Baik, Anda sekalian, berarti untuk proyek PKK kita pada mapel PKK-nya untuk pembuatan merek rumah dengan menggunakan akrilik ini sudah dianggap selesai. Jadi seperti ini hasil akhir yang kita sama-sama buat. Ya, jadi nanti hasil yang seperti inilah nanti yang akan kita serahkan ke pelanggan yang mengorder di Teva kita. Ya, jadi diharapkan dengan kita mempelajari sampai tuntas, berarti sampai menghasilkan suatu produk. Ya, harapan kedepannya berarti Anda semua sudah bisa menciptakan sendiri, sudah bisa menjual ke konsumen. Terima kasih. Ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil akrilik dari Teva SM